Wa ma ladatun illa ba'da ta'am. Tidak akan ada kenikmatan kecuali setelah ada kesusahan. Ya, tapi itulah manusia kadang-kadang hayang nikmat wae itu yang susah nya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baca doa safar lah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi min syarri hadzal zamani wa ahlihi. Wa as'aluka bijalalika wa jalali wajhika wa kamali jalali qudsika antujironi wa walidayya wa auladi wa ahli wa ahbabi wa ma tuhituhu syafaqatu qalbi min syarri hadhihi sanah wa qini syarra ma qadaita fiha wasrif anni syahra syahrus safar ya kariman nadhar waqtim li fi hadha syahri wad dahr bisalamah wal afiyah li wali walidayya wa auladi wa li ahli wa ma taqutuhu syafaqatu qalbi wa jami'il muslimin wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna na'udzubika min syarri hadzal syahr wa min kulli syiddatin wa bala'in wa baliyatin qaddartaha fihi ya dahra ya malikad dunya wal akhirah ya aliman bima kana wa ma yakunu wa man idza arada syai'an qala lahu kun fayakun ya ajali ya abadi ya mubdi ya mu'idu ya dzal jalal ikram ya dzal arsyil majid anta taf'alu ma turid. Allahumma hris bi'ainika anfusana wa ahlana wa amwalana wa walidina wa dinana wa dunyana allati batalaitaha bi suhbatiha bi barakatil abrar wal akhyar wa bi rahmatika ya ajidu ya ghaffar ya karimu ya sattar ya arhamar rahimin. Allahumma ya syadidal quwwa wa ya syadidal mihan ya ajiz dalat ijjatika jami'u khalqika ikfini min jami' khalqika ya muhsinu ya mujmilu ya nufatafaddilu ya mun'imu ya mutakarrimu ya man la ilaha illa anta irhamna Allahumma birahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Doa tolak bala karena di bulan Safar diturunkan 320.000 macam balahi. Macam meninggal satu macam, kehilangan satu macam. Kehilangan non baik namanya. Itu galau termasuk balahi ya. Itu. Nah, itu 7 macam. Maka nanti akan diturunkan itu total semuanya itu di Rabu akhir bulan Safar. Salah satu tolak bala yaitu kita membaca doa Safar itu minimal 1 hari sekali. Bagus nama tiap beres salat fardu atau ba'da maghrib dan ba'da subuh. Masuk dibaca. Alhamdulillah. Saminggu sekali macam namanya. Itu. Sanghek ya.
Saminggu sekali. Akhirnya apa? Saminggu sekali ya. Gitu. Eta ge mun ngaji saminggu sekali ge. Ya gitu. Bentar aja atau enggak sebetulnya. Tolak bala. Ya karena tidak akan ditakdirkan bala itu kecuali pada dituliskannya pada tanggal pada hari akhir Rebo Kasar. Dan tiap hari dijaga dari mulai awal safar sampai akhir kita membaca doa tolak bala. Supaya penting banyak kena dah mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari bala, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baca ya tiap hari sekali ini ya saminggu sekali. Alhamdulillah kita mau ngaji. Oh, tadi padahal makna dengan artinya ijazah kan beresnya eta. Memang gitu. Al amalu bila amal, al ilmu bila amal kasajur biasa. Contoh lah bawa kakeknya. Ilmu amal. Ilmu amal. Ilmu bila amal. Nah, ada ilmu dan ilmu. Bahasanya al ilmu itu kan kata-kata gitu. Al ilmu bila amal kasajur biasa samar. Ilmu bagai ilmu tanpa amal seperti pohon tak berbuah. Ya kan? Tadi itu ya. Ilmu itu kan ilmu non. Pengetahuan. Lalu dihususkan berarti pengetahuan agama umum. Amalan amal. Perbuatan. Ilmu tahu tanpa diperbuatan nyaho itu digawean. Bagaikan pohon tak berbuah. Buah kan? Buah. Nah, berarti istilahnya tak berbuah nah, kita punya pohon mangga tapi tidak berbuah. Nah, tidak manfaat. Nah, itu manfaatan. Jika gantung kita gantung pohon manfaatan. Ada tidak? Ya, ayah tapi tidak manfaatan ya. Nah begitu sama. Kita ilmu, contoh doa sapar, jangan dijajahkan khasiat nanti fadilahna, ya kan? Oh jelaskan, mana jelaskan ya. Kita punya ilmu, benar tidak? Tapi tidak beramal, tidak ada pergerakan, maka seperti pohon yang tanpa tidak ada racun ya gitu. Ya gitu ya. Iya kena. Makanya kan dijelaskan tadi ya. Karena ketika ilmu loh, ya setiap malam pengajian malam minggu, luar biasa ilmu. Ketika diamalkan luar biasa, ya. Nah, kan ngamalkan, artinya. Contohnya, tadi ijazah, lalakinya jomblo, peletnya, gitu. Contoh, ya diamalkan tapi tidak diamal, manfaat. Ya, atau laki-laki tadi ada seseorang mempunyai ilmu mekanik motor, ya mekanik, ayo motor cicikun di gitu. Action, ya kan? Tapi ketika tidak punya ilmu, action itu bahaya. Betul? Bahaya. Harus dibandingkan dengan ilmu action, tidak dengan ilmu bahaya. Nah, itu. Makanya didampingi ilmu dengan amal. Ilmu dulu baru amalkan. Ya, itu. Itulah. Itu salah satu doa itu ya. Doa safar, fadilah nyaho itu, ya, kan? Itu ya. Ngamal kena penggunaan eta ya. Gitu. Pahamnya? Lah, al ilmu bila amal, saja biasa sama. Ilmu tanpa pengamalan itu tempat perbuatan, itu dilakonan, ya, bagaikan boga tetangkalan teu buahan. Mang boga tangkal naon? Kadu buah teu tadi itu ya. Coba kita bayangkan pohon apa yang memang hanya dipetik buahnya? Tangkalan kira-kira. Yang bisa bermanfaat buahnya. Tomat contohnya. Nah,
tomat tebuhan itu. Nah itulah seperti itu. Itu ibaratnya ilmu tanpa amal. Amal tanpa ilmu kumaha? Nyasar eta mah bahayanya. Iya, kena ilmu tanpa amal. Seorang yang punya ilmu, ilmu tersebut tidak diamalkan, tidak akan jadi apa-apa. Ya, itu. Contoh tadi itu ya, bab jomblo, mempelajari bab kamu nikah, hukum nikah. Wah, ai kawin itu. Atau mau jadi daun. Wah, jadi daun. Jadi kena. Seseorang tahu fadilah sodakoh. Manjabil hasanati falau asram. Satu bakal dibalas 10. Masuk lagi yang hiji balas 700. Satu dibalas tidak terhingga. Bahkan yang berlipat luar biasa. Ya, tidak ada hitungannya. Maka ketika tahu faham, orang tersebut tidak melakukan. Ayah hasilnya apa? Ilmu bila konteksnya gitu kan? Ya kan? Tapi kejadiannya kunaon? Kejadian yang kita alami yang sehari-hari yaitu kita mau tahu ilmunya tadi tapi tidak mau beramal sehingga ingin mengharapkan buah tapi tidak mau menanam pohon ya. Ini berarti kan. Nah, berarti kan lamun disambungkan ya si corona ilmu sarwaja sama dengan pohon. Amal sama dengan buah. Paham enggak? Jangan mengharapkan buah kalau tidak. Nah, gitu kan? Itu harap-harap penanam baik anu kitu kana bae nya. Gitu. Kamu teu nanam macan mah. Ya, paham ya? Nah, jadi ketika ada kegagalan, ketika ada kekecewaan di dalam diri kita, iya beres. Siapa yang salah? Ya kan? Nah, itulah. Lagi-lagi salah. Terus materi. Tos, jiji. Sunnah, hayat, fi'li. Beda hayat dan hayat fi'li pada rokaat kedua satu yaitu duduk ketika membaca tahiyat atau tasahud dan membaca sholawat ke kanjeng Nabi. Kemarin dibahas sunnah hayat qauli, sunnah hayat qauli ucapan yaitu membaca tasahud awal dan membaca sholawat. Sunnah hayat fi'linya itu duduknya duduk iftiros tawaruk. Iftiros duduk iftiros tersebut itu hukumnya sunnah hayat gitu ya. Terus anu kalewatannya. Sunnah abad kauli pada terus macam. Terus sunnah ayat kolbi sunnah abad nu kalewat nu duanya. Sunnah abad. Sunnah abad benar tak? Soal al-fi'li kata pemakruhan itu nya. Iya entos eta sunnah abad kauli mah entos nya. Entos dibahas kan? Ya, eta mah ka ieu nya. Tulisnya. Hapusnya. Entos dibahas eta mah nya. Sunnah abad kauli ada dua. Eta dulu nah coba soal kauli. Dulur.
Huh? 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 Nah, eta ya. Eta sunat hayat fi'li. Nah, duduk ketika membaca tasawuf awal, eta sunat fi'li ya itunya, duduk ketika tasawuf awal. Nah, eta ketika membaca tasawuf awal itu kata namanya. Nah, makruh, makruh kauli pada rokat kedua yaitu seperti pada rokat awal. Kenapa seperti pada rokat awal? Makruh kauli yaitu meninggalkan sunnah kauli, ya sunnah hayatnya, meninggalkan sunnah kauli pada rokaat kedua berarti kan? Nah, sunnah kauli salah satu. Nah. Waduh, loba deh. Nah, bukan di luar ayat ya, di luar ayat. Yang sunnah kauli rokaat awal. Mm-mm. Sunnah kauli rokaat awal. Coba ingat ayat yang ada ya. Sunnah hayat kauli. Semua hayat. Sunnah sunnah kauli rokaat awal 24 ya. Membaca usoli terus baca arba rokaatin ya loba baiklah kita gitu. Berarti ketika meninggalkan sunnah maka hukumnya makruh. Itu gitu ya kontesnya. Meninggalkan sunnah hukumnya di makruh. Meninggalkan sunnah hukumnya di makruh. Meninggalkan yang rukun menjadi batal. Itunya maksudnya. Sunnah ditinggal lah sunnah iya atau makruh. Ya, awas. Itu. Mun sunnah apa di kumaha? Sejawi. Ya. Itu. Sunnah hayat makruh tinggalkan ya. Sedangkan lah makruh iya. Ya, ternyata barang siapa yang yang bisa mengentengkan, ngagampangkeun, ngagentengkeun anu makruh kayak lah sunah iya. Lah wajib iya. Bahaya awas aja lu sok genteng-genteng. Terus makruh terus berikutnya makruh terus makruh pilih tadi seperti dalam rakaat awal saja yakrohu tarku sunati terlibat minhu yakrohu mukal. Ya, semua makruh pilih yang dilaksanakan seperti mengangkat tangan, ya kan? Terus tangan dihadapkan kakinya. Nah, itulah banyaklah sunat-sunat. Nah, itu ketika ditinggalkan maka hukum jadi makruh. Terus nah, memberi makna semua bacaan yang rukun, semua bacaan yang sunnah abad, sunnah hayat di dalam hati. Ketika meninggalkan maka hukumnya jadi sholat makruh kabeh berarti ya. Itu. Terus nah, banyak pembatalannya. Dibahas dari pertama. Pembatalan kauli. Nah, sarua. Terus sama pembatalan pilih terus. Beres? Selesai, beres. Nah, jadi intinya materi sedikit tapi kudu balik deh itu. Ya, ngapalkeun ya. Nah, karena rukun pilih dan segala macamnya sama. Nah, maka materi dia ya. Aya, tangan bae ya. Semua materi. Dimulai pertama kan. Nah, bedanya ya aplikasi kebedakan walaupun baru gabung bisa ya gitu. Dengar baik ya. Bacaan sedang ya gitu nah. Mendaek. Nah, itulah. Diingat sunnah ketika kita meninggalkan sunnah maka hukumnya makruh. Gitu. Menurutku jadi batal tentunya. Terus begitu. Lihat pada bagan pada itu dua kali tanda atau makhluknya.
Nah, 50 aqaid. Mana 50 aqaid? Sifat wajib di Allah ada berapa? 20. Sifat mustahil di Allah ada berapa? 20 tambah 20 berapa? 40. Sifat muhal di Allah, sifat anu mustahil, jaidnya. Jaid di Allah ada satu naon. Fi'lu kulli mumkinin sabaraha jadina? 41. Sisanya 9 yang sudah dijelaskan kemarin sifat aqaidnya. 9. 41 tambah 9 50 aqaid. 50 aqaid dibagi ke dalam dua bagian. Bagian pertama diartikan mustaghniyan angkul lima siwahu. Mustaghniyan angkul lima siwahu. Artinya Allah, Tuhan tidak membutuhkan kepada selainnya, kepada makhluk. Tidak membutuhkan kepada selain Allah. Itu ada 28 sifat. Dan yang sisanya 22 sifat itu termasuk pada muftaqirun ilaihi kullu ma'adahu. Yaitu selain Allah, makhluk membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya gitu. Nah, untuk pembagian bagian-bagiannya disebutkan di bawah. Nah, sabar coba. Belah kanan ayat berapa? Hitung. Hitung baik, hitung. Berapa? 4 bal. Belah kiri. 11. Kok 14 yang 11 berapa? 20 deh. 25. Wujud ayat lawanan itu. Wujud lawanan naon? Adam. Kidam ada lawanan enggak? Kidam lawanan naon? Sampai ke handap pertama munada jauh angkuli agrod la yajib alaihi itu masing-masing punya lawanan. Jadi 14 masing-masing 14 punya pasangan satu. Sabaraha jadi? 28. Kita jawab dulu ya, Pak. Ya, boga pasangan. Hah? Iya kena. Sih. Ya. Jadi kan itu paham nah? Kok cenah 28 kok 14? Nah itu maksudnya. Disebutnya bapana doang indungna mah teu kada indung doang kitu nya henteu nya. Ieu kena. Ieu kena. Eta. Nah, berarti yang di sebelah kanan kaya Allah Ta'ala daripada lainnya. Maksud kaya non kaya? Kaya Allah Ta'ala daripada yang lainnya. Maksudnya, tulis di atas, atas. Mustaghniya angkuli masyahu. Artinya, kaya Allah Ta'ala daripada yang lainnya. Arti kaya non? Tidak butuh Allah Ta'ala daripada yang lainnya. Allah tidak membutuhkan yang lainnya. Allah tidak membutuhkan makhluk. Karena Allah sang khalik. Tercantum Allah tidak membutuhkan yang lain dalam 28 sifat tersebut. Contoh pertama, mulai dibuka. Wujud, artinya wujud artinya ada Allah. Allah itu ada sebelum yang ada. Ngerti itu? Ya, Allah ada sebelum ada yang ada. Dan Allah ada, tiada yang mengadakan. Ya, beda jeung makhluk. Makhluk mah ada karena diadakan. Siapa yang mengadakan? Oleh yang maha ada. Ya, dir kan? Ya. Ada bukan nih? Gitu. Ya. Dan makhluknya ada itu setelah yang maha ada. Ya kan? Gitu. Ngerti? Ya. Gitu. Allah ada. Tapi Allah ada yang mengadakan enggak? Allah tidak ada mengadakan. Allah dari dahulu ada. Dahulu teh iraha. Tidak ada waktunya dahulu lagi. Ya. Nah itu. Ada apa bukan mah? Nah, ketika ada berarti mustahil diangkul masuk. Berarti Allah tidak membutuhkan kepada yang diadakan. Ya kan? Tidak membutuhkan kepada yang diadakan. Allah tidak membutuhkan kepada makhluk. Tapi makhluk butuh Allah. Soalnya, contohnya gitu kan, amalkeun. Karena yang amalkeunnya luar biasanya. Kidam. Artinya apa? Terdahulu. Allah terdahulu. Tapi tidak ada waktu dahulunya. Ngerti? Ya. Beda dengan manusia. Terdahulu adik dan kakak. Dahulu mana? Kakak. Tapi kakak itu ada waktu dahulunya. Tahun sabaraha lahirna. Ya, teu mungkin kalau lihat adina. Adina kalau kakak teu mungkin. Ya. Itu. Tapi ya. Tapi Allah tidak ada waktu kodimnya. Ya, tidak ada waktu. Kapan waktu? Tidak ada waktu. Dari dahulu sampai sekarang selama-lamanya. Ya kan? Tetap ada dan dari dahulu tetap terdahulu.
Neangan irain mual kapanggih moal. Ya, jadi kena. Karena kenapa? Tafakkar fi khalqillah wala tafakkar fi zatillah. Pikirkanlah, bertafakurlah tentang ciptaan Allah dan jangan bertafakur dengan zatna Allah. Pikirkan ciptaan Allah yang luar biasa. Ulah nu eta bae dipikirkeun ya. Ya Allah. Karena kenapa tafakur sa'ah khair min alfi ibadah sana. Tafakur satu waktu sah itu dia mengatakan 1 jam, maksudnya beberapa waktu 1 menit 2 menit bertafakur itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun ya. Tafakur karena dengan wujud tafakur bisa mengembalikan rasa syukur, menambah rasa syukur. Jangankan apa-apa, tafakur untuk diri kita, berpikir keajaiban Allah. Alhamdulillah ya Allah, kita sudah diberi sehat ya, organ tubuh segala macam itu yang diatur Allah Subhanahu wa taala ya. Maka dengan itu sangat picik pikiran saya ketika komplain teu boga duit doang ya. Jadi gitu, iya karak itu bae ampun karak jomblo bae sabar we itu sabar ya dikeun aya nu nguruskeun Allah tadi teh aya iya sabar we itu tang we. Nah, itu kan tafakur seperti itu. Melihat keajaiban Allah yang memang luar biasa yang kita tidak syukuri. Sedangkan kita berfokus kepada masalah. Ketika kita punya masalah ngomongna kieu dosa naon? Astagfirullahaladzim. Dosa naon? Iya ya. Makanya bertafakur itu luar biasa. Ya, bertafakur keajaiban Allah. Contoh, hari ini kita tidak dagang usaha, kita tidak mendapatkan untung hasil. Ketika kita melihat sesuatu yang tidak hasilnya, melipat ruginya, itu akan selama-lamanya akan kecewa. Selama-lamanya akan kecewa. Tapi coba lihat di balik itu. Alhamdulillah ya Allah. Walaupun kita tidak untung, saya diberi sehat, diberi kuat. Tuh, di rumah sakit. Ya, tuh. Nah, gitu kan? Itu, kudu gitu. Ya, itu. Iya. Nah, hati ya. Jadi gitulah. Obat galau itu seperti itu. Untung tidak jadi. Ya gitu. Nah, gitu. Iya. Gitu. Itu seperti itulah. Untung terpisahnya. Kalau bersatu maksiat baik doanya tadi tuh ya. Iyalah. Jadi melihat sesuatu hal yang sudut pandang ya, sudut pandang. Ternyata tuh masih banyak nikmat Allah yang kita berikan kepada kita. Kok toh kenapa kita fokusnya pada masalah nih. Ih, nu pikirkeun galau deui. Astagfirullahaladzim. Sel tubuh, cek dina biologi, jutaan sel tubuh di tubuh kita. Mana teh? Ku Allah dieureunkeun galau we deui lah, dieureunkeun teh kumaha coba yuk. Ya. Coba yuk. Ya. Kita berpikir, alhamdulillahi bangun tidur. Doanya apa bangun tidur? Alhamdulillahi ahyan ba'dama alhamdulillah alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan ba'dama amatana setelah kita karena tidur itu yaitu persiapan meninggal ya, seperti meninggal kan ya, itu uji coba ya, gitu loh. Karena uji coba orang yang meninggal beda, semua rohnya ditabut dan ketika telah disolatkan segala macam beres dimasukkan ke kubur asup deui ya kan, iya mas saparo. Makanya kenapa bangun tidur suka lulungu kan kumpul ya, gitu kan kumpul. Ya. Diberi kesempatan hari itu tersebut walaupun bangunnya siang, alhamdulillah ya Allah, itu nikmat yang luar biasa ya tadi itu ya. Jadi yang masalah itu sebenarnya bukan kita punya masalah, tapi kita tidak melihat nikmat Allah yang lebih besar daripada masalah kita. Benar tidak? Iya mah, ya Allah, kunaon mutuskeun. Tadi itu ya, naik tanggal kelapa aja lo pakai deh, ya tenang Pak ya. Makanya itulah, ketika kita mau masalah, obat yang terbaik adalah lihat, ternyata masih banyak nikmat Allah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Coba, besar mana antara masalah yang kita hadapi dengan nikmat Allah yang telah diberikan? Hah? Hitung. Itu ya. Tapi tidak bisa saja. Hati.
Pokoknya kita ke masalah, apalagi masalah yang urusan yang hati, nungkep dunia aja. Seolah-olah tidak ada yang paling besar masalah selain diriku. Ya Allah, gede-gede dah ya masalahnya. Ya Allah. Padahal kakak-kakak diputuskan doang. Ya Allah. Gitu ya. Tenang lah ya. Gitu. Jadi solusi kan sebenarnya Mak, yang bisa mengobatinya dari kita sendiri. Ketika kita masalah pun, apapun sebesar masalah kita, tidak akan lebih besar daripada nikmat Allah yang diberikan ke kita. So, hitung. Ya kan? Hitung. Contoh, kita kehilangan uang. Hari ini kehilangan uang 100.000 lagi, 100.000 banyak. 100.000. Hitung 100.000 dengan nikmat Allah yang telah diberikan dari pagi sampai sore. Hitung mual. Kabayar mual ku iya. Arti. Tapi itu bisa orang itu tetap baik. Bener. Buka WA, baca SMS. Nah, kan dia fokus detik ya. Alhamdulillah masih lega. Bener. Nah, berarti yang salah itu siapa? Ya kita sendiri. Bukan masalahnya yang besar, tapi kapalnya yang kecil. Bukan masalahnya yang gede, tapi keimanannya yang eta. Tadinya baik sih pikir pan hese atau lamun gampang mah surga kabeh ya. Dan ke surga kabeh ya. Ikan. Paham ya? Itu kan. Jajal. Liar patogen deui ya. Terus bako non bako. Kekal. Tuh gitu dibedakan kekal. Hanya Allah yang maha kekal. Ya, tidak ada yang kekal. Ingat ya, itu. Semua makhluk itu tidak ada yang abadi. Mana bukti? Manusia abadi itu? Ayah orang-orang terdahulu sudah meninggal, bukti tidak abadi. Di dalam tubuh kita guys tidak abadi. Dari mana contohnya? Tadi bisa ngade, tiba ngade. Tadi itu nunjuk kuat tadi lelesnya. Itu tidak ada yang ada. Yang abadi itu hanya Allah. Jadi ketika ada bahasa cinta abadi, benar apa bohong? Bohong. Bako ya, langgeng kan, langgeng abadi hanya Allah Subhanahu wa taala. Terus, bakala fatolil hawadisi. Artinya Allah berbeda dengan makhluknya. Makanya tadi disebutkan, jangan berpikir gimana tangannya, gimana. Tadi itu ayat baik. Ya Allah pokoknya jangan dibahas kan. Ketika itu tangan, tapi kekuasaan Allah. Nah itu karena Allah itu akan berbeda makhluk. Karena kenapa? Allah tidak butuh makhluk, tapi makhluk butuh Allah. Ya, makhluk butuh Allah. Makhluk bahkan bukan hanya sekadar Allah, makhluk butuh makhluk. Benar butuh karena makhluk sial manusia mah. Itu hanya butuh, tidak butuh dengan yang lain, hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun ilmunya, setinggi apapun derajatnya, sekaya apapun, banyak apapun kekayaannya, tetap orang tersebut akan membutuhkan orang lain. Kamu Allah ya? Itu. Oh, saya mau bisa sorangannya bisa sombong. Ya, awas. Nah, bisa mual bohong ya. Itu. Kok ya aju aja berpasang-pasangan. Tadi itu ya. Itu bisa gitu. Ya. Itu ya. Emang bisa gitu ya, datang ke hareup aya batu jadi anak tidak batu, tapi bisa ya. Ngarang bae sembarangan ya. Itu. Makanya ketika ada beberapa orang yang mengatakan mungkin salah satu kita yang mengatakan saya tidak butuh orang lain. Ya, saya tidak butuh orang lain. Kene, saya tidak butuh Allah. Wah, itu bahaya. Itu bahaya. Pada intinya jangankan sama Allah, sama makhluk Allah pun kita butuh. Ya, dan tidak sedikit seseorang yang senang gara-gara makhluk Allah. Ya, dan tidak sedikit pula seseorang yang bisa sakit gara-gara makhluk. Ya, itu. Benar kan? Itu. Mana contohnya? Sok orang yang kaya, punya uang banyak segala macam, mau makan, beli beras di mana? Ya. Tukang beas memang di mana? Petani, dibutuhkan petani ya. Iya kan. Makanya disebutkan tetap kita khairun nas al-fatul linnas. Manusia yang terbaik adalah yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ya. Jadi ketika ada membacakan, saya tidak butuh orang lain, sombong. Dan sombong itu penyakit yang terbesar iblis. Ya. Iblis diusir dari surga gara-gara naon? Eta doang.
Ya, pinter iblisnya. Oh, luar biasa, pinter. Dosen malaikat, ya. Iya, guru malaikat hanya punya satu, sombong. Iya, makanya ketika iblis melihat seorang pinter ilmu segala macam, sieun sombong pas etik, teak. Cek iblis teh ulahkah dia aing di surga. Surga aing diusir. Ya Allah dia kena karak di dunia teh ya. Dia kena. Nah itulah mukhalafatul qiyamuhu binaf jumeneng Allah berdiri sendiri. Nah, itu kan hanya Allah yang bisa berdiri sendiri. Kalau itu kira aja. Sama berdiri sendiri dan berarti tidak membutuhkan yang lain. Ya kan? Manusia bisa berdiri sendiri enggak? Nu eta doang bisa berdiri. Tetap manusia membutuhkan orang lain. Tetap manusia membutuhkan yang lain, membutuhkan makhluk yang lain, membutuhkan manusia yang lain, membutuhkan Allah, membutuhkan apa namanya ciptaan Allah. Yang kita makan sehari-hari ciptaan Allah lain. Ya, gitu. Makanya jangan sombong, ya. Bahaya ke sana sombongnya. Iya kena. Karena sombong itu itulah. Jadi qiyamuhu binafsihi itu hanya bisa berdiri sendiri adalah satu-satunya Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang manusia ada yang mengatakan, "Saya bisa berdiri sendiri." Kumaha? Ya, awas ya, dikeun. Qiyamuhu binafsihi. Lobalah bahasa namanya. Itu clear lah. Jadi pembahasan untuk lebih jelasnya tadi diulang lagi pembahasan yang di belakang itu luar biasa untuk menambah keimanan kita sehingga kita memang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, membutuhkan makhluk Allah, karena manusia sosial membutuhkan sesama makhluk. Jadi kan ada hubungan hablum minan nas, hablum minal vertikal, horizontal dan vertikal. Ya, berhubungan baik dengan sesama manusia ya dikeuna. Ulah hubungan kabeh dia bae hubungan pikiran. Tadi teh ieu keuna. Eta lain deui ya tadi teh ya dikeuna. Dan hablum minallah punya hubungan baik dengan hubungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan masih banyak sifat-sifat Allah yang belum jelas. Loh makanya itu sebenarnya karakter tadi bahasnya. Itu. Nah, itulah. Jadi intinya itu nikmat itu Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang maha luar biasa. Kita harus meyakini ketika mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, yakini dalam arti tiada Tuhan yang wujud selain Allah, tiada Tuhan yang kidam selain Allah, tiada Tuhan yang bako selain Allah. Nah itu kuduna gitu. 55 aqaid tercantum dalam ucapan la ilaha illallah. Ya sok. Ya Allah. Gitu. Nah itulah. Makanya pengobat hati yang terbaik itu. Itu. Salah satu sifat 20 diartikan di makna dan segala macamnya. Khususnya tadi bab musibah, ya, bab masalah, bab apapun galau segala macam, ya. Lihat pemberian Allah yang maha besar. Nah, ketika tadi itu ya ampunan sebesar apapun dosa kita, rahmat Allah lebih besar daripada dosa kita. Sebesar apapun masalah kita. Ya, pertolongan Allah Rahman Rahim Allah akan lebih besar daripada masalah ngerti itu ente balik zaman ente ngartinya iya itu ya. Coba pikirkan masalah yang terbesar di dalam kehidupan kita coba. Nah, jomblo di ya. Masalah yang terbesar mah sebenarnya itu kehilangan iman dan etan penggede teman aja. Contoh, kita hitung-hitung. Seseorang kehilangan harta. Ketika dihitung dengan pemberian Allah yang maha luar biasa, itu harta tidak akan ada apa-apanya. Contoh, ginjal sabar hargana. Hah? Ginjal sabar hargana. Hah? Itu kan? Hitung tuh naon kakarak lagi cok itu bagi kakarak komplit segala macam. Jual gitu. Berharga lah, berharga. Ya, ketika masih kita bisa diberi kesempatan itu sangat luar biasa. Contoh kehilangan apa? Kehilangan keluarga, ya, anak istri atau keluarga yang kita cintai, ya. Itu akan lebih besar pemberian Allah. Mana lebih besar pemberian Allah? Nah, dibuktikan dengan diri kita sendiri diberi kekuatan.
aya keneh urang nak nyieun deui gitu geuna. Heeh, ada kisah kekuatanna. Nah, pokoknya atuh neangan deui gitu ah, gitu. Makanya itulah, maka kacal apalagi masalah nu panggedena ya, kehilangan ya, bandingkan dengan nikmat Allah. Moal lain naon moal, ya, gitu. Karena seseorang yang punya masalah besar sehingga, sampai putus asa, ya bunuh diri segala macam, ya Allah, gantung diri di tanggal toge nya, gitu nya. Karena kenapa? Karena sumpek pikirnya tidak melihat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bener teu? Gitu. Sehingga kalau ada orang bawa pemajikan, sakieu kurang teu deuleu aing kamari mere sabaraha dia. Kamarnya deui mere sabaraha, kamarnya itu gitu kan, gitu. Bersyukur kuduna mah, ulah deuleu ayeuna gitu. Ieukeun ih, tadi teh mah tersyukur-syukur wae ieukeun. Engke ge sugan sugan ya, gitu. Heeh, tadi teh. Lamun itu trik berarti nya, iya iya, bere ya. La in syakartum la azidannakum. Nah, bersyukur, namahan ge nya. Lamun teu bersyukur, kurang asup ka deui gitu. Langsung ngaji di mana itu cenah? Ulah ka dieu deui. Bahaya cenah. Sesat. Nah, itu betulnya. Jadi itulah masalahnya. Jadi ketika kita paham dengan konsep itu, aya moal galau urang, moal. Tinggali konsepnya, ya. Tapi pada kenyataanna kita yang galau bae nu aya deui. Teu kaharti maksudna. Terus. Aduh ya Allah. Terus. Sok. Sok. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Shawul iman. Cabang iman ke 50. Ahsin. Bikin nikafa'ul anhu wa am. Yaitu cabang iman ke 58 yaitu baiknya berbuat baik kepada budak hamba saya. Dulu ada hamba saya. Sekarang ya tidak ada lah hamba saya. Berarti bisa di atasan di bawahannya gitu bawahannya. Ya kena berarti kita harus berbuat baik kepada nusahandapeun ya. Ketika kita punya bawahan, jangan dianggap bawahan ya. Berbuat baik, memaafkan mereka ketika ada kesalahan, memaafkan walaupun mereka tidak minta maaf. Istimewa ya, istimewa. Seseorang yang bisa memaafkan orang lain dan orang tersebut tidak minta maaf, sebelum diminta maaf sudah dimaafkan, itu istimewa. Ya kan? Seorang yang punya salah minta maaf biasa tuh. Seorang yang tidak punya salah minta maaf istimewa. Ya, makanya tadi teh ngomong kieu, ya saya tak lalaki wae. Makanya yang harus ada kata-kata awas. Maaf ya kalau ada kesalahan, bukan kalau pasti. Ya, benar tidak? Jangan kalau atuh ya. Kalau mah jika, kalau ya mungkin ya gitu. Pasti ada kesalahan kalau kesalahan kumaha hajinya, ya kan. Nah itulah. Makanya memaafkanlah. Terus mengajarkan mereka tentang masalah agama. Itu kan tuh kita punya contoh seorang bos punya karyawan 20 karyawan, ajarkan agama. Ya, itu luar biasa. Ngaji lah dah, ngaji usah gawe ngaji, ayo gitu. Ngaji gimana? Iya kena. Karena atau bakal dihisab, ya. Gitu. Makanya Quran beberapa orang yang ngerti resep karyawan ini sok salat. Karena itu kan karena teu berat teuing tanggung jawab dang kayak gitu. Gitu. Nah, gitu. Terus memberi nafkah menurut kadar kecukupan. Ya, UMR ya, di kurang mah ada. Kan ada ukuran, kadar. Pas waktu ketika hamba saya ada ukuran memberikan nafkah, gaji cukup namanya ada ukuran. Tadi teh kan di orang tadi aya tuh ukuran ya. Iya, 10 dibere di hiji gitu di Allahnya. Sakit dibere kayaknya. Itu Allah. Jadi bisa. Kan ditagih ya. Terus
tos, tos. Nah, eh, memperhatikan kesenangannya. Kudu gitu memberikan sebuah kurusur. Nya kudu nama gitu. Luar biasa ya disiksa lah. Iya kerja apa dikerjain ya? Ya Allahnya. Gitu. Terus memberi istirahat, waktu istirahat pada musim dingin segala macamnya. Jadi memperlakukan manusiawi lah itu mah. Ya, terus Rasulullah. Hmm. Makanan yang layak dan pantasnya, jangan memberikan pekerjaan yang tidak sanggup. Kan ayah ukuran ayah bidang-bidang naknya. Nah, tadi ya biasa otomotif otomotif karena komputer rajet aja iya kan dari tok-tok kagetnya itu ada ayah pakna ya linier ya tadi itu ya biasa itu ya ngomen nota iya tang ngajar liar aja gitu. Dia kena biasa tang ngajar iya tang macul pada tuh tadi itu ya dia kena biasa macul tang ngajar di maculan dia dia kena itu ayah ya tenang berikan kepada ahlinya karena kalau bukan ahlinya antara sah hancur ya itu sesuatu perkara diberikan kepada bukan ahlinya tunggulah kehancuran pasti itu jajal sebetulnya aja itu dikena bukan ahlinya seperti itu ahli lagi contoh lagi sare ya dia kena dagang kacau terus nah menempeleng muka kan ya walaupun dalam mendidik ya muka tidak boleh nah, ya boleh tadi teh kakinya boleh ketika memang suatu abid ditempeleng itu seorang malik yang memiliki abid tersebut wajib mendapatkan dendanya itu diperdekakan abid tersebut ya mahal mereka abid ya terus kelewat ya? Kelewat maksud kelewat kelewat telur maksudnya nah awas wajah tetap haramnya gitu dia terus nah wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selain sholat bertakwa kepada Allah dan selalu memperlakukan tangan kanan pembantu atau budak yang kalian miliki ya memanusiawikan ya gitu awas berangan ulas mana mana terus
Amatku. Amat ya. Nah, jadi dalam perkataan pun diucapkan. Ya, untuk berkata kepada seorang abid atau pembantu, jangan disebutkan pembantu. Ya, makanya so ayeuna disebutkan ada yang menyebutkan netehkeun tetehnya, menyebutkan nanti ART-nya, nanti bibinya gitu. Awas lah salah di bibi saya cenah gitu. Ya. Gitu. Ya, gitu. Nah, itulah. Dari ucapan kan ucapan tersebut memberikan istilahnya penghargaan kepada orang tersebut. Ya, karena di mata Allah itu ya ya sama lah di mata Allah. Nah, makanya itu sakalas jeung abid. Kamu pada orang kieu ya, semena-mena teu bisa. Ya, itu kalau jadi intinya memperlakukan manusia sesuai dengan ketentuan ya. Walaupun posisinya seperti itulah. Dimulai dari ucapan. Ucapan, tingkah laku dan semuanya gitu ya. Terus terus diriwayatkan langsung. Nashur. Nah, maka cabang iman 59 ya, ketaatan seorang budak kepada tuannya. Bukan hanya tuannya yang memperlakukan, tapi budak juga mempunyai kewajiban, hak dan kewajiban ada. Ya kan diatur kan di pekerja dina ortonu kerja kan ada aturannya, itulah. Memang itu ada aturannya. Nah, maka maksudnya itu budak taat kepada tuannya sesuai dengan kemampuannya, yaitu selain dalam hal boleh taat kepada tuan, dudungan, bos, tapi sesuai kemampuan, ya sesuai kemampuan. Satu syaratnya kemampuan, dua selagi itu bukan maksiat. Kalau maksiat gimana? Aduh lah, ya itu. Pan ieu mah itu lain deui eta mah nya. Eta mah. Sungguhnya orang hamba yang ikhlas terhadap tuannya dan bagus amal ibadahnya kepada Tuhan, maka ia akan mendapatkan pahala 2 kali lipat, ya 2 kali. Bekerja dengan ikhlas, ya bekerja dengan ikhlas. Dan yang kedua taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala berarti akan mendapatkan pahala 2 kali lipat. Coba nu kerja, nu gawe, nu usaha, nu dagang, gampang tuh ikhlas dalam kerja, ya kita bekerja tanpa ada hitungan ayah bos, nah ada gizi itu bos mak leles ya. Jadi ketika kita memang bekerja karena Allah ikhlas, ini tanggung jawab saya, ya kenapa tanggung jawab saya wajib melakukan ini karena ini tugas saya semata-mata dari Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun nyatanya jadi bos, ya itu ikhlas dalam bekerja itulah biasa, ya ikhlas dalam bekerja. Ketika ikhlas dalam bekerja dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala 2 kali lipat, ya menang pahala. Nah, iya mah aya bos, benar. Siap, dicek ya, ya iya kena gitu. Nah, bos main game deui. Ya jadinya itu di mana ikhlasna ya. Ya kena awas ikhlas kena Allah. Nah, ada hak dan kewajiban. Atasan punya hak dan kewajiban, bagi pun bawahan hak dan kewajiban. Dan tadi dari ucapan, walaupun itu jadi
istilahnya di bawahan kita ulah sebut bawahan ulah ya pembantu ulah ya sesuatu hal yang membuat kumalah bahasa yang membuat enak didengarnya sehingga kita bisa mendapatkan sebuah penghargaan. Kita dihargai, dia dihargai. Benar kan ya? Gitu. Seperti menyebutkan seseorang yang di bawah kita dengan sebutan kakaknya gitu. Boleh. Ulah bapak ngahina teuing ya. Gitu. Hah? Gitu. Ngahina teuing bapak mah ada urang pak kau Allah. Gelut eta barusan ha. Gitu. Ada kakak mas sedang banyak gitu. Sehat kakak gitu. Dia kena. Abah apa kira-kira baiknya. Iya kena. Nah, karena kan itu. Makanya sebutkan antara hubungan kerja ya atasan dan bawahan. Orang yang bekerja setelah bekerja mendapatkan hasil upah al-ujrah biturul masakat ya kan? Karena kenapa? Upah itu sesuai ukuran kesusahannya ya kan? Karena dalam keterangan menyebutkan maladatun illa maladatun illa ba'da ta'am. Tiada kenikmatan kecuali setelah kesusahan. Jadi kalau kita mau mendapatkan kenikmatan harus susah ya. Jadi susah heula, ulah susah bae Allah, ya mah susah bae. Ya. Ada ya tuh. Saya ja'alallahu ba'da usri yusra. Ketika kita mendapat kesusahan, jangan kaget. Pasti ada kemudahan. Nanti bahasa iya nanti terbit terang teh lain. Habis gelap terbitlah iya gelap baik kubah ya Allah, gelap baik. Iya. Ya, gitu. Jadi ada sebuah ingat coba kaidahnya. Wa ma ladatun illa ba'da ta'am. Tidak akan ada kenikmatan kecuali setelah ada kesusahan. Ya. Tapi itulah manusia kadang-kadang hayang nikmat bae itu yang susah hanya gitu ya. Berakit-rakit ke holo ulah kalau sakit kemudian ya paeh kena ya berakit-rakit ke holo berada ketepian. Jadi intinya apa namanya proses tidak akan mengkhianati hasil. Apa sebaliknya? Sebaliknya hasil tidak akan menarik proses. Ya itu tadi tuh ya, al ilmu bila itu kan dia al ilmu bila amal kasarnya bila samar. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tak berbuah. Kita punya ilmu tidak diamalkan, tidak dilakukan, tidak dikerjakan karena ada manfaatnya. Atau gitu baik, tidak akan perubahan. Datang kemana-mana tempat seminar, kadukun mau mana baik kita dilakukan kurang, tidak akan ada apa-apa. Ya, itu sebagaikan pohon tak berbuah. Berarti naon? Mubajir pohonnya. Gitu. Nah, makanya itulah mengada tuar ya enrin kita racun ya guys. Gitu. Nah, sehingga penyakit itu kan penyakit menganda ya. Nah, contoh petani nanam padi. Ada tikus. Penyakit kan tikus? Ketika tikus ada penyakit itu gimana ini? Diracun ya. Iya kena. Kalau menurut begitu dihadap ke kita kemana? Racun guys. Ya, dikenanya itulah. Jadi ketika punya masalah bukan fokus kepada masalahnya ya, tapi fokus pada solusi ya. Paham? Mun teu paham galau deui ge ya. Teu paham ieu teu ya. Mun paham pasti mau galau. So, ketika kita paham kita punya masalah, ingatkan nikmat Allah yang lebih besar yang berikan kepada kita. Lamun paham karena dilakonan tanpa ada galau urang. Bener teu? Nyalah. Dikeuna ieu mah galau deui. Sedangkan di keterangan sebutkan kan walaitai asufirahillah janganlah berputus asa dari rahmat orang yang berputus dari rahmat Allah na'udzubillah ya kan paham kan cuma tidak diamalkan wallahu alam alhamdulillah